riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Jadi umatnya Rasulullah ini pecah menjadi 73. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Jadi yang selamat masuk surga cuma satu. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Jadi golongan yang selamat, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah itu artinya mengikuti ajaran Nabi, sunnah Nabi. Jamaah itu artinya jamaah para sahabat. Dalam hadis lain, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya, kalau umat Islam ini bersepakat, maka kesepakatan itu dipastikan benar. Ini yang dikatakan di dalam ilmu fiqh dengan ijma' para ulama. Berarti jamaah itu artinya juga mengikuti ijma' para ulama, karena sama-sama diambil dari kata jamaah. Lan tajtami'ah jamaah. Jadi ijma' dengan jamaah itu sama. Berarti ahlus sunnah itu golongan yang istiqamah mengikuti ijma' para ulama. Kalau para ulama tidak berijma', terjadi perbezaan pendapat, maka mana yang diikuti? Dalam hadis ini dikatakan, fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Apabila kamu melihat terjadinya perbezaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoriti. Golongan paling ramai, golongan terbanyak. Berarti kalau begitu ahlus sunnah wal jamaah itu harus berupa golongan mayoriti. Gak boleh kelompok minoriti. Mengapa jamaah? Jamaah ini artinya ramai orang. Semakin ramai, semakin kuat jamaahnya. Ini yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Berarti ahlus sunnah wal jamaah golongan yang mengikuti sunnah Rasul, sunnah khulafa'ur rasyidin, mengikuti jamaah para sahabat, istiqamah mengikuti ijma' para ulama, dan mereka merupakan golongan mayoriti umat Islam. Ini kriteria syarat-syarat ahlus sunnah wal jamaah. Dengan 5 syarat kriteria yang terdapat dalam hadis-hadis itu, siapa ahlus sunnah wal jamaah? Dari sini para ulama menyimpulkan ahlus sunnah wal jamaah di dalam akidah adalah mayoriti kaum muslimin yang mengikuti akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam fiqh mengikuti salah satu mazhab yang 4 yang ada sekarang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ini yang disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah yang ada pada masa sekarang. Kalau keluar dari ini berarti bukan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Wahabi ini bukan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa bukan golongan ahlus sunnah wal jamaah? Mereka banyak keluar dari ajaran sunnah yang asas. Mereka memang mengikuti sunnah, tapi sunnah yang yang luar-luar, macam pelihara jenggot, kemudian kalau pakai celana pakai gamis itu setengah betis, macam itu aja. Ya rajin ke masjid, tapi yang pokok yang lebih asas dari itu mereka tinggalkan. Ini Wahabi. Kemudian Wahabi juga meninggalkan ijma' para ulama. Banyak meninggalkan ijma' para ulama, meninggalkan ajaran para sahabat. Jadi mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka sudah barang tentu bukan mayoriti, tapi minoriti. Sikit mereka itu.
Jadi memang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Apa di antara bahwa Wahabi ini keluar dari ahlus sunnah wal jamaah? Wahabi ini senang mengkafirkan orang, dan yang dikafirkan itu mayoriti. Ini mengkafirkan mayoriti umat Islam, jelas melanggar Al-Quran dan hadis. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat, sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Artinya apa? Umatnya Rasulullah ini umat terbaik, lebih baik daripada umat-umat para nabi terdahulu yang masih bertauhid dan calon penghuni surga. Jadi umatnya Rasulullah lebih afdal, lebih utama, lebih baik dari umat para nabi terdahulu. Mengapa lebih baik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Umatnya Rasulullah ini punya karakter, punya watak yang positif, yang bagus, anugerah dari Allah. Selalu senang amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini beza dengan umat-umat terdahulu. Orang Bani Israel dicela di dalam Al-Quran, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, karakter umat Islam yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kamu selalu beriman pada Allah. Jadi mayoritas umatnya Rasulullah ini kuat, memegang teguh keimanannya. Ya ada yang murtad, yang syirik ada, tapi sedikit, itu jarang. Kalau mayoritas beriman, ini Al-Quran. Ini artinya apa? Ini garansi dari Allah di dalam Al-Quran, mayoritas umat Islam akan selalu beriman. Dalam hadis juga macam begitu. Dalam hadis bagaimana? Sabda Rasulullah SAW, riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir al-Badri radhiyallahu anhu. Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tak khawatir kalian akan syirik sepeninggalku. Rasulullah gak khawatir. Coba umatnya akan syirik ramai-ramai, Rasulullah pasti khawatir. Ternyata Rasulullah tak khawatir. Mengapa? Berarti tak akan terjadi, kecuali nanti menjelang hari kiamat. Walakinni akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha. Tapi aku khawatir pada kalian soal dunia. Kalian berlomba-lomba soal dunia. Fataktatilu, lalu kamu saling bunuh-membunuh. Fatahliku kama halaka man kana qablakum. Lalu kalian binasa seperti orang-orang dulu binasa. Nah, ini artinya apa? Bahwa umatnya Rasulullah itu akan menjaga keimanannya. Sudah ada garansi dari Allah, ada garansi dari baginda Rasulullah SAW. Ternyata macam mana Wahabi mengkafirkan mayoriti umat Islam dan menganggap umat Islam lebih teruk daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka beranggapan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih beriman, lebih bertauhid dari para sahabat, para ulama salaf, para tabi'in. Itu di kitab-kitab mereka. Karenanya Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karenanya kalau kita ada pendapat-pendapat baru, fatwa-fatwa baru, ditanya, ini fatwanya Ahlus Sunnah apa bukan? Kita nggak boleh misalnya langsung, dah ini ada soalan hukum ini macam mana, cari di Google. Sekarang ini kan andalannya Google kan. Nah, ini ada ustadz nih bagi ceramah di YouTube, katanya hukumnya macam ini begini. Ditengok dulu di Ahlus Sunnah apa bukan. Kalau bukan Ahlus Sunnah lalu hukumnya keliru, salah juga, berdosa juga yang ikut. Karena ilmu agama itu tak boleh sembarangan, harus berhati-hati, harus sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini pengantar soal jawab pada malam ini.